sekalian, saya sebelum bagi dalam paparan saya, pertama urgensi studi evidence-based policy, yang kedua kebijakan publik dalam pemerintahan modern, nanti perubahan paradigma administrasi publik itu seperti apa, dan implikasi terhadap tugas pemerintah, termasuk dalam merumuskan kebijakan seperti apa. Jadi karakter kebijakan juga berubah dengan adanya perubahan paradigma pemerintahan. Nah, yang ketiga, saya akan menyampaikan tentang proses kebijakan dengan fokus pada agenda setting. Bapak Ibu, saya kira sudah tidak asing dengan siklus proses analisis kebijakan yang terdiri dari agenda setting, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Nah, bagian yang menurut saya sering diabaikan itu adalah agenda setting. Tetapi kita lebih banyak berkutat di tahapan formulasi kebijakan. Sebut saja Bapak Ibu kalau punya pengalaman membuat misalnya draft peraturan daerah misalnya, maka pada umumnya kita larut dalam diskusi tentang DIM, daftar isian atau inventarisasi masalah, yang isinya adalah bunyi pasal-pasal dan ayat-ayat dengan argumentasi mengapa ayatnya berbunyi seperti itu. Nah, ketika kita hanya membahas draft kebijakan tanpa didasari pada logical framework-nya, tanpa dimiliki landasan teorinya, pendekatan ilmiahnya, maka itu yang kami sebut tidak ada agenda setting yang jelas. Oleh karena itu, banyak kasus kebijakan itu melompat, langsung menukik pada apa kebijakannya, tapi gagal untuk menjelaskan mengapa dibutuhkan kebijakan itu. Padahal mengapa itu jauh lebih penting daripada apa. Apa kebijakannya itu nggak penting. Malah kalau perlu nggak perlu ada kebijakan. Kalau tidak ada sebuah urgensi. Nah, urgensi kebijakan itu dikenali melalui tahap agenda setting. Jadi agenda setting ini menjadi penting sekali kawan-kawan sekalian. Dan terakhir adalah tantangan kebijakan publik di Indonesia. Apabila waktu kita tidak memungkinkan, maka mungkin kita hanya di urgensi saja ya Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada satu ilustrasi untuk menggambarkan betapa pentingnya sebuah kebijakan publik. Kebijakan publik itu bukan alat untuk sekedar memaksa warga negara berperilaku tertentu, membayar pajak, membuang sampah di tempatnya, dan seterusnya. Bukan. Kebijakan publik juga bukan hanya sekedar untuk formalitas karena punya kewenangan kemudian dikeluarkanlah peraturan-peraturan itu. Tetapi yang paling penting adalah kebijakan publik itu tujuan utamanya adalah satu, meningkatkan pelayanan publik, dan yang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka apabila pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat itu belum dirasakan, dan kebijakan publik itu justru sering menjadi beban, menimbulkan masalah baru, maka itu adalah sebuah kebijakan publik yang menyimpang dari filosofi dibentuknya suatu negara. Nah, Bapak Ibu, kawan-kawan, kita membandingkan tiga negara secara kontras di sini, Singapura, Indonesia, dan Nauru. Indonesia adalah negara yang paling luas di antara tiga negara ini, bahkan Singapura ini hanya sebesar kurang lebih DKI Jakarta saja. Penduduknya hanya setengahnya DKI Jakarta. DKI Jakarta 10 juta lebih, Singapura penduduknya 5 juta lebih. Indonesia 270 juta lebih, ini data lama Bapak Ibu sekalian. Dan Nauru ini lebih kontras lagi, karena Nauru ini adalah negara yang microstate, negara super kecil, di mana jumlah penduduknya hanya 11.000, luas wilayahnya juga hanya 21 km persegi. Kira-kira 7 kali 3 km itu sudah satu negara. Nah, mari kita lihat sekarang bagaimana performa pembangunan atau kinerja kebijakan di tiga negara ini. Dalam hal daya beli, Singapura sangat tinggi, begitu juga dalam hal IPM. Indonesia
cukup tinggi, ya, daya belinya, juga IPM-nya tinggi. Tetapi Nauru ternyata daya belinya di bawah Indonesia, begitu pula IPM-nya. Nah, pertanyaannya adalah mengapa Singapura itu lebih maju daripada Indonesia? Seringkali kita mengatakan Singapura itu maju karena wilayahnya kecil, sempit, dan juga penduduknya sedikit. Maka mengelola negeri yang kecil dengan penduduk yang sedikit itu jauh lebih mudah dibanding mengelola Indonesia yang begitu kompleks. Argumen ini tidak keliru, tetapi tidak tepat sepenuhnya, Bapak Ibu. Karena kalau argumennya adalah mengelola negara yang kecil dengan jumlah penduduk yang sedikit itu lebih mudah dan mampu membangun kinerja kebijakan yang lebih baik, maka lihatlah Nauru. Mengapa Nauru, negara yang begitu kecil, gagal untuk membangun pembangunan yang mensejahterakan bagi masyarakatnya? Nah, perbandingan ini, ilustrasi ini menunjukkan bahwa sebenarnya luas wilayah, jumlah penduduk, bahkan sumber daya alam itu bukan determinan utama di dalam membangun kinerja kebangsaan. Satu-satunya variabel yang menjelaskan mengapa suatu negara maju atau tidak itu adalah keunggulan dari kebijakannya. Nah, lantas bagaimana dengan kebijakan di Indonesia? Nah, kebijakan di Indonesia kalau kita perhatikan, salah satu sumber dari Bappenas mengatakan ada 4 masalah utama dalam sistem kebijakan kita. Pertama, kebijakan itu sering menimbulkan konflik. Kedua, dalam banyak hal juga mengalami inkonsistensi antara satu peraturan dengan peraturan lainnya, peraturan yang lebih tinggi dengan pelaksanaannya, dan seterusnya. Begitu juga multitafsir, sehingga setiap orang menafsirkan secara sendiri-sendiri, semaunya, karena memang kualitas kebijakan kita itu tidak jelas. Meskipun di penjelasannya dikatakan sudah jelas, tetapi di dalam implementasinya menimbulkan multitafsir. Dan yang keempat adalah tidak operasional. Ini menurut Bappenas, Bapak Ibu sekalian. Lembaga Administrasi Negara tahun 2021 melakukan pengukuran IKK, Indeks Kualitas Kebijakan. Hasilnya juga sangat mencengangkan, di mana kualitas kebijakan di Indonesia ini itu bisa dikatakan masih sangat rendah. Misalnya eh, di tingkat kabupaten 94% kabupaten itu kualitas kebijakannya masih pada kategori kurang. 6% cukup dan tidak ada yang baik, sangat baik, apalagi unggul. Itu di kabupaten, Bapak Ibu. Begitu juga di provinsi misalnya. Di provinsi itu 80% itu kurang, 20%-nya cukup. Tidak ada yang kategori sangat baik, baik maupun unggul. Nah, ini ilustrasi bahwa kita punya PR yang sangat besar. Belum lagi kalau kita misalnya kemukakan data di tingkat makro internasional, misalnya regulatory index, government effectiveness index misalnya. Maka di sana dikatakan bahwa kualitas kebijakan di Indonesia ini masih jauh tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga kita di tingkat ASEAN. Maka keberadaan Bapak Ibu sekalian sebagai analis kebijakan ini sebenarnya menjadi angin segar. Bapak Ibu adalah para champions yang selain menjalankan tugas-tugas rutin di organisasinya, juga kita bebani tanggung jawab untuk turut meningkatkan kualitas kebijakan di instansi maupun daerahnya masing-masing. Nah, Bapak Ibu sekalian, bicara tentang kebijakan yang unggul, ini ada satu kutipan dari Bapak Hatta Rajasa pada saat menerima anugerah Doktor Honoris Causa di ITB tahun 2019 yang lalu. Beliau mengangkat orasi tentang kebijakan publik. Salah satu yang beliau katakan adalah bahwa negara yang berhasil dan menang
adalah negara yang membangun kebijakan unggul. Kebijakan publik itulah yang menentukan keberhasilan sebuah negara, apapun ideologi maupun politiknya. Jadi partai apapun yang akan menjadi partai penguasa, the ruling party, itu tidak penting. Yang paling penting adalah kualitas dari kebijakannya. Bahkan ideologi suatu negara juga nggak penting. Ada negara dengan ideologi komunis seperti Cina misalnya, dengan negara dengan ideologi kapitalis, liberalis seperti Amerika misalnya. Mengapa mereka yang memiliki ideologi yang berbeda, tetapi bisa dikatakan sebagai negara dengan kinerja pembangunan yang dominan di tingkat dunia ini? Teknologinya maju, perdagangannya maju, hubungan internasionalnya maju, SDM-nya maju, pendidikan maju, kesehatan maju, bahkan juga teknologi luar angkasanya maju. Lantas apa pengaruh ideologi terhadap kemajuan suatu bangsa? Sebenarnya tidak ada. Kalau ideologi yang mempengaruhi kemajuan suatu negara, maka mungkin komunisme lebih efektif daripada kapitalis atau sebaliknya. Ternyata tidak. Oleh karena itu, satu-satunya kembali variabel determinan yang menentukan kemajuan suatu negara adalah kebijakan publik. Nah, ini juga dianut oleh Perdana Menteri Inggris selama 10 tahun dari 97 sampai 2007, yaitu Tony Blair. Tony Blair adalah tokoh yang mendorong eh, diterapkannya prinsip evidence-based policy. Beliau mengatakan bahwa saya ingin mengambil kebijakan yang berwarna ideologi. Nah, ini tadi yang dikatakan oleh Hatta Rajasa. Jangan sampai kebijakan itu digiring oleh kepentingan tertentu, oleh pesanan, oleh sponsor. Jangan. Tetapi kebijakan publik itu satu harus problem solving. Mengenali apa masalahnya. Jangan memaksakan ada sebuah kebijakan sementara kita belum tahu apa masalah yang dihadapi. Nanti kita akan bicara juga, Bapak Ibu, tentang mazhab di dalam kebijakan publik. Ada mazhab rasionalis, ada mazhab inkrementalis, begitu. Nah, mazhab rasionalis itu adalah mazhab yang digunakan oleh Tony Blair ini, di mana kebijakan publik harus selalu mengatasi masalah. Kalau ternyata tidak ada masalah, maka pada hakikatnya tidak dibutuhkan adanya kebijakan. Kebijakan yang dibuat tanpa adanya masalah, boleh jadi justru akan menjadi masalah baru. Ini pertama ya, sekali lagi, kebijakan haruslah problem solving. Yang kedua, kebijakan juga haruslah evidence based. Apa makna evidence based ini? Ia harus berdasar pada bukti, pada data, dan pada riset. Nah, Tony Blair juga mengatakan lagi bahwa saya meyakini kebijakan publik akan lebih melayani kepentingan masyarakat jika ia bersandar pada prosedur ilmiah. Ya, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, kebijakan publik itu bukan hanya pendekatan teknokratis, tetapi kebijakan publik adalah juga sebuah aktivitas intelektual, aktivitas akademis, aktivitas ilmiah. Itulah sebabnya, Bapak Ibu sekalian, pada saat kita nanti berkutat dengan perumusan kebijakan, jangan dilupakan pendekatan ilmiah ini.